Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dan hari ini kita akan membahas tentang meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga ridho dari Allah senantiasa bersama kita. Anak-anakku yang kami banggakan, perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam kedamaian dan kebaikan adalah salah satunya mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lain, mujahadah an-nafs juga bisa kita artikan bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu, di mana hawa nafsu maksudnya adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang sejalan dengan keinginannya. Kemudian, macam-macam nafsu yang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini. Nafsu yang pertama adalah nafsu amarah atau al-amarah bisu, yaitu keinginan yang suka menyuruh kita kepada keburukan-keburukan. Jadi memang potensi manusia itu mempunyai keinginan yang mengarahkan kita berbuat pada keburukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah yaitu keinginan menyesali diri dari perbuatan buruk. Maka wajar kalau suatu ketika pernah terlintas dalam hati kita menyesali perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Dan nafsu yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan, biasanya yang mengantarkan diri kita menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku, adanya nafsu ketiganya itu yang menimbulkan sebuah pertanyaan yang akan membedakan mana manusia yang disebut kuat di mata Allah. Maka Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Laisal syadidu bis-sur'ati innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaq alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat yang menang dalam pergulatan, akan tetapi orang yang kuat ialah yang mampu menahan hawa nafsunya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang
semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Perbuatan mujahadah an-nafs. Dalam kesempatan kali ini kita contohkan dengan yang pertama, yaitu husnudzon, berprasangka baik, di mana berprasangka baik ini baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang lain, atau kepada diri sendiri. Dan contoh perbuatan mujahadah nafs yang lain adalah ukhuwah atau menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, menghindari permusuhan atau kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Kemudian coba kita lihat Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Anak-anakku, kemudian kita lihat hikmah husnudzon. Jika kita mampu berprasangka baik, maka yang akan hadir dalam diri kita akan bisa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Kita juga akan percaya diri. Kita tidak akan mudah putus asa saat mengalami kegagalan. Dan kita juga akan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku husnudzon. Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Kita selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersikap tawakal, sabar dan ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh perilaku husnudzon kepada orang lain. Melihat seseorang dari sisi baiknya. Kita selalu memaafkan kesalahan-kesalahannya. Kita juga senantiasa menghormati mereka. Kita selalu mengingat kebaikan-kebaikannya dan melupakan kesalahannya. Kemudian contoh perilaku husnudzon kepada diri sendiri. Kita harus yakin bahwa diri kita mampu melakukan sesuatu. Kita yakin dapat menyelesaikan masalah. Dan kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, penuh dengan inisiatif untuk meraih cita-cita.
Demikian anak-anakku yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga kita mampu menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kedamaian dan kebaikan selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amin. Allahumma amin. Dan mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.